hubungan suhu udara dengan suhu tanah ya, sebagai contoh untuk stasiun klimatologi Bogor ya, datanya. Jadi ini kira-kira materi-materinya. Kita langsung saja. Jadi suhu tanah ya, salah satu sifat tanah yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, jadi inilah pentingnya belajar suhu tanah dan juga terhadap kelembaban, aerasi, ya, struktur, aktivitas mikroba, termasuk enzimatiknya, ya, dekomposisi serasa. Ya, serasa kamu paham ya, serasa itu ya semacam apa namanya zat ya, atau apa namanya materi yang ada dalam tanah atau juga sisa makanan ya, dan juga merupakan ketersediaan hara-hara bagi tanaman. Jadi suhu tanah ini penting sekali ya, penting sekali. Meskipun memang jarang sekali nih penelitian yang menghubungkan suhu tanah terhadap tanaman. Tapi sih kalau saya sering baca jurnal-jurnal ya, memang terutama dari anak-anak di ITB ya, itu sudah banyak juga ya mengaitkan suhu tanah dengan berbagai komoditas tanaman. Oke, selanjutnya ya, suhu tanah juga merupakan salah satu faktor tumbuh itu untuk tanaman yang penting. Ya, sama halnya seperti air, ya, udara dan unsur hara. Rupanya suhu ini memegang peran juga. Proses kehidupan mulai dari benih, ya, ini pertumbuhan akar tanaman, ya, aktivitas mikroba, ini secara langsung dipengaruhi oleh tanah. Ya. Kalau kamu tertarik ya dengan apa namanya, dengan materi ini ada referensi ya, referensi dari Hanafiah ya, dan Kemas Ali tentang dasar-dasar ilmu tanah, terbitkan oleh PT Raja Brapindo Persada Jakarta. Kalau saya dulu harus ini ya, walaupun memfotokopi ini, karena dulu saya waktu di IPB ambil mata kuliah ilmu tanah ya. Dan itu wajib. Jadi itu semua program studi wajib belajar ilmu tanah. Ya namanya juga pertanian, pasti bermain-main dengan tanah. Oke, ya. Nah selanjutnya seperti kita ketahui pengukuran suhu tanah itu yang umum ya itu dilakukan pada beberapa kedalaman, mulai dari nanti di sini harusnya ada 0 ya permukaan, ya kemudian 5 cm, 10, 20 ya setengah meter, dan yang terakhir adalah 1 meter. Cuma dari jam pengamatannya biasanya yang setengah meter dan 1 meter ini ya itu umumnya diukur pada sore saja ya, karena kan pengukuran ini suhu tanah ini juga sehari 3 kali ya seperti itu. Nah kalau dilihat dari faktor yang mempengaruhi itu ada faktor luar, faktor dalam. Faktor luar pasti ya, pasti kalian paham bagaimana kan matahari ya, radiasinya, lalu ada awan, curah hujan, angin, kelembaban udara. Ini berpengaruh terhadap suhu tanah. Kemudian faktor dalamnya sendiri ya, di internalnya sendiri adalah kondisi tanahnya, ya, termasuk struktur tanah, kadar air tanah, kandungan bahan organik, termasuk warna tanah. Ya, warna tanah juga berpengaruh. Dan semakin tinggi suhu tanah, maka semakin cepat pematangan pada tanaman. Nah, mungkin dalam konteks
pengaruh ya, faktor luar, faktor dalam. Ini sebenarnya menarik juga ya, menarik juga untuk penelitian gitu. Misalnya ya bagaimana hubungan antara suhu tanah ya dengan faktor luarnya ya, dengan matahari, awan, curah hujan, angin, kelembaban. Ini pun belum pernah ada yang melakukan ya. Yang pernah melakukan penelitian ya, kebetulan juga pembimbingnya saya itu baru mencari hubungan antara suhu udara dan suhu tanah. Tapi pengaruh faktor luar ini, kalau faktor dalam mungkin ya penting juga ya, karena kan struktur tanah ini macam-macam ya nanti ya. Struktur itu nanti jenis ya, jadi ada tanah berpasir ya, ada tanah lempung ya, lempung berpasir, pasir berlempung gitu ya. Itu kan tinggal nanti proporsi yang banyaknya apa ya, penyebutan nama itu termasuk warna tanah. Ya itu juga menarik ya, jadi menarik kalau mau ya, yang tertarik dengan penelitian suhu tanah ya, belum ada yang menghubungkan kondisi suhu tanah terhadap faktor luar. Baik, ini ya kita ulang lagi ya, kita review. Jadi ini taman alat di stasiun Klimat Bogor ya, Bogor. Jadi memang lengkap ya, dia pasang ada 7 ya, kemudian dari permukaan ya 2, 5, kemudian 10, 20 cm. Nah, yang setengah meter dan 1 meter itu kan diberi tabung lagi ya, jadi beda dengan yang 20 ini kan ya, kalau kalian pernah melihat. Karena tabung ini sudah ditanam pada kedalaman setengah meter, jadi alatnya itu dimasukkan ke dalam tabung. Ya, demikian juga yang 1 meter yang lebih dalam lagi. Jadi nanti pengamat observer itu ya tinggal menarik termometernya ini dari dalam tabung. Ya. Nah, perlu ya itu mungkin juga perlu kalian tahu ya, saya tahu gitu untuk yang 50 cm dan 100 cm seperti itu mekanismenya. Nah, ini kan tanah berumput ya. Jadi ini ideal sekali ya. Datanya data suhu tanah pada tanah yang berumput. Jadi benar-benar berumput ya, bukan alang-alang apalagi pohon ya. Nah, kemudian ini untuk di tanah gundul sama ya. 0, 2, 5, 10, 20, setengah meter, 1 meter. Ya. Nah, tanah gundul memang sengaja ini ya, ini tanahnya kita gundulkan ya, jadi tidak ada tumbuh satu rumput pun seperti itu. Jadi inilah kondisi ideal ya untuk memperoleh data suhu tanah berumput dan suhu tanah gundul. Oke ya. Ya, ini ada di stasiun Bogor. Ya, karena juga belum tentu ya di semua stasiun dipelihara seperti ini gitu ya, terutama yang gundulnya ini. Oke, selanjutnya fluktuasi suhu tanah. Jadi fluktuasi suhu tanah permukaan itu memang dipengaruhi oleh perubahan suhu udara di atasnya. Makanya di akhir nanti kita coba ya bagaimana hubungan suhu udara gitu kan ya dengan suhu tanah pada berbagai kedalaman. Suhu tanah pada siang hari tentu lebih panas dibandingkan pagi hari, ya karena kan pengaruh ini ya, pengaruh suhu udara juga. Hal ini karena pada siang hari memang radiasi yang terima lebih besar. Kemudian suhu tanah pada lahan yang diberi naungan, nah ini cenderung lebih tinggi. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk suhu tanah ya, yang berada di bawah naungan gitu, itu akan lebih panas ya. Kalau menurut pemikiran kita kan dinaungi ya harusnya lebih dingin gitu kan ya, lebih dingin. Nah ternyata lebih panas baik pagi maupun siang hari. Kemudian fluktuasi suhu tanah pada permukaan tanah tentu lebih besar ya karena dia pertama kali yang menerima radiasi matahari dibanding pada kedalaman 10, 20 dan 30. Ini sudah
ya sudah wajar gitu ya. Tapi nanti ada yang menarik ya, pada kedalaman tertentu suhu tanah itu sama ya. Ya mendekati sama lah ya antara pagi, siang dan sore. Nah, itu kan bisa dijelaskan ya secara fisiknya itu kenapa gitu bisa sama. Jadi intensitas radiasi matahari yang berfluktuasi akan menyebabkan suhu tanah juga berfluktuasi ya, intinya seperti itu. Selanjutnya ini kira-kira gambaran daripada variasi suhu tanah. Ya, jadi kalau kita amati misalnya dalam satu hari ya, jam 24 sampai 24 pagi, ya, kemudian akan nampak sekali ya. Ini kurva ini ya yang putus-putus agak besar, putus-putus kecil ya, dan yang tidak putus ini menyatakan kedalamannya. Ya, kedalamannya. Jadi kita lihat soil temperature variation ya, decrease exponentially with depth unknown. Ya, decrease ya. Decrease itu kan berkurang ya. Berkurang secara eksponen terhadap kedalaman pada siang hari. Ya. Dan increase pada malam hari, bertambah pada malam hari. Jadi with depth ya, terhadap kedalaman. Nah ini akan menarik ya, kenapa malam hari justru increase, ya, bertambah gitu, ya. Dan siang hari decrease, berkurang. Ya, begitu. Nah, jadi kita lihat ya, nanti sih memang untuk kedalaman yang 15 dan 30 ya, ini karena referensinya diambil dari ini ya. Terlihat nih ya, ini kan malam ya, tengah malam menjelang pagi ya, 24.00 sampai jam 6. Nun ya, nun itu kan sekitar inilah ya, 12 sampai 13 ya. Kan dikatakan decrease ya secara eksponen terhadap kedalaman. Ini kita lihat ini kan permukaan ya. Jadi kamu fokus ya di jam 12 lah ya. Nah, di suhu permukaan sekitar 40 sekian derajat. Ya, kemudian turun ke 15 cm ya, itu sekitar 30 sekian. Ya, berkurang kan, decrease ya. Demikian juga pada kedalaman yang 30 cm. Ya. Nah, sementara naik ya malam hari ya, oke ya, kita ambil jam 24. Ya, jam 24.00. Nah, dikatakan increase ya, bertambah terhadap kedalaman. Jadi kalau kita lihat ini di permukaan ya 2,5 cm sekitar permukaan ya, lalu masuk ke kedalaman 15 cm dan 30 cm, suhunya lebih tinggi yang bertambah. Nah, seperti itu. Ya nanti kita lihat juga kondisi suhu yang di Stadion Bogor. Ya akan seperti ini juga. Nah, ini kan yang perlu kamu pahami, harus bisa menjelaskan. Tadi kan referensi menyatakan fluktuasi suhu tanah itu dipengaruhi oleh fluktuasi suhu udara ya, artinya penerimaan radiasi suhu udara. Ya. Nanti ini bisa diceritakan ya, kenapa malam hari increase dan siang hari decrease terhadap kedalaman. Ya, nanti di situ ada proses proses penyimpanan panas dalam tanah, lalu proses penjalaran panasnya, lalu juga ada proses reradiasi. Ya, makanya permukaan akan lebih dingin semakin ke permukaan malam ya, karena reradiasinya cepat gitu. Ya, dia akan lebih dingin, sementara yang di dalam dia akan menyimpan panas yang diterimanya ya. Nah, dia tentu akan lebih hangat, lebih panas daripada di permukaannya. Ya. Jadi sederhana gitu ya, cuman ya perlu dipahami ya, seperti itu. Baik ya. Nah, lalu variasi suhu tanah terhadap kedalaman. Jadi pada kedalaman permukaan ya sekitar
kedalaman 10, 20, 30 untuk lahan tanah dalam naungan ya, tadi ya, tanah yang diberi naungan ini suhunya lebih tinggi ya. Namun pada kedalaman 10 cm ya, punya suhu tanah rendah dibanding dengan kedalaman lainnya. Nah, ini kan juga menarik ya. Gimana nih mekanisme penjalaran suhu tanah ya? Kok bisa pada kedalaman suhu 10 cm itu nanti rendah ya, rendah dibandingkan dengan misalnya 20 30. Padahal kan 10 cm di atasnya gitu ya. Nah, makanya hal ini nanti dipengaruhi oleh transfer panas ya. Transfer panas yang pada pagi hari di mana permukaan itu kan sudah menerima full ya pancaran dari radiasi. Nah, ketika menjalar sampai 10 cm, ya transfer panas ini belum tertransfer. Loh, kok yang di bawahnya tinggi, Pak? Katanya belum tertransfer kan? Nah, untuk kedalaman 30 misalnya kan lebih tinggi ya dibanding 10 maupun 20. Nah, tadi karena dia masih menyimpan sebagian energi yang diterima sehari sebelumnya ya atau beberapa jam sebelumnya. Nah, tinggi suhu tanah pada kedalaman 10 ini memegang peran ya. Memegang peran untuk aktivitas mikroorganisme ya dalam merombak bahan organik pada lapisan tersebut. Jadi kalau kita lihat tanah itu ya, kita nanam tanaman ya, suhu yang bisa bisa mengaktifkan mikroorganisme ya kan fungsinya itu merombak bahan organik ya itu hanya pada sampai kedalaman 10 cm, tidak di permukaan, tidak juga di kedalaman yang lebih dalam. Sebagai contoh lah ya, mikroorganisme itu cacing misalnya. Siapa yang nggak tahu cacing? Cacing itu nggak ada di permukaan tanah. Ya, ini fakta ya. Kamu silakan ya ambil ya ke lahan gitu ya. Nah, nanti setelah kamu bongkar itu, nah pada kedalaman 10 cm disitulah ya mungkin bukan hanya cacing ya, mikroorganisme lain pun banyak. Ke dalam lagi digali udah nggak ada. Ya, nah seperti itu. Seperti itu. Maka penting suhu tanah pada kedalaman 10 cm. Baik. Kemudian ini bagaimana pola ya? Pola suhu tanah terhadap kedalaman ya pada ini dicontohkan pada bulan Februari dan Agustus ya. Katakanlah ini kalau kita di Indonesia kan di musim hujan ya. Dan Agustus ini ya puncak musim kemarau. Ya, jadi menarik ya pola gitu antara periode musim hujan dan kemarau itu berkebalikan ya berkebalikan gitu. Nah ini site ya pada berbagai kedalaman ini suhu dan ini nilainya kan. Jadi kalau di musim hujan dia semakin ke permukaan ya akan menurun ya. Ya ini kan dari 35 ya sampai ke 30. Nah sementara di puncak musim kemarau dia semakin ke permukaan semakin panas ya rupanya ya walaupun tidak condongnya itu tidak terlalu tidak terlalu eksponensial gitu ya. Tapi intinya dia akan menurun ya sementara di musim hujan akan bertambah ya di musim hujan akan menurun. Ya. Nah, itulah ya makanya supaya kita paham ya, oh ternyata beda ya. Kita kan di klimatologi selalu kan kalau kita bicara klimatologi juga
kita harus selalu ingat ya di pikiran kita tuh ya, dalam setahun itu ada musim kemarau, musim hujan di Indonesia ya. Ternyata suhu pola ya, karakter profil suhu tanah di puncak musim yang bersangkutan berbeda. Oke ya. Nah, ini pengaruh suhu tanah ya. Pengaruh suhu tanah tentu terhadap tanaman ya. Kayaknya nggak logis ya, atau jarang gitu ya peneliti menghubungkan suhu tanah dengan apa namanya, dengan apa ya, misalnya dengan perkembangan ya atau banyaknya partikulat di udara gitu ya. Tentu enggak ya. Jadi namanya suhu tanah pasti terhadap pertanian ya. Nah, jadi ini pengaruhnya pertama mempengaruhi aktivitas biologi tanah. Tidak optimal apabila suhu tertentu tidak dapat dipertahankan. Nah, makanya ini yang oleh para peneliti agribisnis dia cari ya, kira-kira suhu tanah optimum ya untuk organisme tanah itu pada berapa ya. Nah, di sini dari referensi 18 sampai 30 derajat itu optimum ya untuk aktivitas organisme tanah. Kalau kurang dari 10, ini akan menghambat ya, menghambat perkembangan mikroba tanah. Pasti kalau sudah menghambat ini ya akan menghambat juga penyerapan hara oleh akar tanaman. Terlalu dingin ya. Nah, kalau terlalu panas ya, termofilik, mikroba tanah juga tidak aktif ya, karena mungkin terlalu panas ya. Ya kecuali lah ada mungkin beberapa mikroorganisme yang memang tahan ya, tahan panas. Jadi idealnya ini ya 18 sampai 30. Nanti mungkin kalau kamu lanjut ke apa kajian kesesuaian agroklimat untuk tanaman ya, biasanya ada ya dibuatkan tabel-tabel biasanya dari Balitbangtan tentang suhu tanah ya, misalnya apa, terutama memang kalau suhu tanah ini tidak untuk apa, tidak untuk tanaman semusim ya, tidak untuk tanaman pangan lah gitu ya. Ya, dia lebih kepada hortikultura dan sayur-sayuran. Ini benar-benar diperhatikan ya, seperti ini. Lalu yang kedua, menentukan reaksi kimia dan aktivitas mikroba tanah yang dapat merombak senyawa organik yang menjadi hara tersedia. Ini temperatur optimumnya untuk proses nitrifikasi kurang lebih 30 derajat Celcius. Kalau tadi kan idealnya nyaring itu, tapi untuk proses nitrifikasinya ya sekitar 30 derajat Celcius. Cukup baik ya. Ini ada grafik ya tentang nitrification ya, at various soil temperature, ini satuannya Fahrenheit ya, dari apa dikonversi ke Celsius. Nah kelihatan sekali kan pada kurang lebih 30 derajat kira-kira berapa Fahrenheit ya. Nah itu optimum ya proses apa nitrifikasinya. 30 derajat Fahrenheit itu 75 kali ya, 75. Oke ya. Nah, tentu ini nanti untuk apa namanya proses ininya ya, proses nitrifikasinya. Jadi pada sekitar 30 derajat Celcius. Nah, yang ketiga mempengaruhi pelapukan bahan hidup tanah. Ya. Kan perlu juga tuh ya, tanah yang masih mengandung batu-batuan ya atau tanah keras itu kan nanti jadi lapuk ya oleh adanya suhu, mempengaruhi perkembangan akar karena ada hubungannya dengan kelengasan dan aerasi tanah. Nah ini juga ini menarik ya. Nanti kan kalian belajar penentuan kadar air tanah, ya, kelengasan tanah. Nah itu yang menyebut kelembaban tanah. Ini sebetulnya nanti ada hubungannya gitu ya. Suhu tanah
dengan kelengasan. Nah, ini juga sama ya, belum pernah ada yang mencoba ya menghubungkan. Biasanya kan kita kalau bikin water balance itu neraca air ya bulanan gitu ya, bulanan Januari Desember. Nah, sebetulnya bisa tuh dilihat ya. Nanti pastilah CAP itu tentu akan optimum ya di periode musim hujan ya, kalau kita dan memasuki kemarau mulai turunkan CAP-nya ya, bisa sampai menyentuh titik lagi permanen. Nah, pada saat-saat demikian itu suhu tanah pada berbagai kedalaman berapa sih? Sederhana aja ya, jadi memang kan belum ada formula-formula rumus-rumus ya, makanya kalau kajian terkait dengan yang seperti saya kemukakan, itu nanti deskripsi saja ya, ditampilkan dari hubungan grafik-grafik seperti itu ya, lalu dibuat narasi, dianalisis. Ya mudah ya, nggak terlalu jelimet lah ya, ada nggak nih formulanya rumusnya gitu enggak ya, itu yang namanya deskripsi gitu. Tapi hasilnya bermanfaat sekali. Kemudian juga mempengaruhi perkecambahan biji ya, dan pertumbuhan kecambah. Ini pada bibit ya, dan ini ketika sudah tumbuh. Nah, jadi ada 5 ya pengaruh suhu tanah terhadap tanah itu sendiri dan terhadap perkembangan tanaman. Kemudian antara suhu tanah dan tanaman. Jadi memang penting suhu tanah karena tadi ya mempengaruhi seberapa cepat tanaman dapat tumbuh. Suhu tanah juga mempengaruhi seberapa cepat tanaman menyerap air dan unsur hara. Nah, ini sebagai contoh, kita kan sering ya tanah liat, tanah lempung ya. Ada yang bilang tanah lempung. Kalau di Jakarta mungkin diketahui tanah lempung. Tanah liat adalah tanah yang dingin dan basah. Perkecambahan dan pertumbuhan bibit biasanya lambat. Ya, buktikan aja kamu ya. Nanam bibit, wah udah beli nih bibit tanaman yang bagus gitu ya. Nah, lalu nanti sarana ya, sarana tanahnya diisi tanah liat. Di tanah liat 1 hari, 2 hari, 3 hari kok makin layu gitu ya. Bahkan nanti mati. Nah, ternyata di sini tanah liat adalah dingin dan basah. Ya, ini nggak bagus kan? Ya. Artinya kan nanti ya itulah suhu tanah basah, suhu tanah liat ya, terlalu dingin dan basah. Perkecambahan memang pasti nggak bagus dengan kondisi itu. Kemudian tanah berpasir. Ya, terus tanah yang bagaimana Pak? Kalau saya nanam di polybag itu, ya. Kalau sekarang sih kamu ada tukang tukang tanaman gitu lewat ya. Depan rumah saya juga sering lewat gitu. Terus kan sudah jual ya, sudah jual untuk tanah gitu, untuk tanaman. Ya itu memang ya pasti ya jauh dari kondisi tanah liat. Nggak ada. Itu sudah campuran ya. Nah, kalau tanah berpasir ini tidak mengandung banyak air, tetapi terlalu banyak udara, ya, sehingga akan cepat panas. Nah, memang berguna untuk menanam tanaman di awal, ya, makanya di awal itu bolehlah ditambahin sedikit pasir, ya, karena dia kan akan cepat lebih panas gitu ya. Nah, tanaman di awal-awal dia nggak mau dingin dan basah ya, maunya agak panas. Nah, suhu tanah ini mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Ya. Jadi kalau suhu hangat mempercepat reaksi dan suhu yang lebih dingin memperlambat. Nah, suhu tanah ya itu juga mempengaruhi pemecahan bahan induk ya, dan seberapa cepat mikroorganisme bekerja. Keduanya penting dalam menambah dan mengembalikan unsur hara ke tanah. Tadi kita lihat juga kan di kurva suhu tanah dipengaruhi oleh iklim dan musim pada satu wilayah dalam setahun. Ya, tadi kelihatan ya di puncak musim hujan, di puncak musim kemarau seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah suhu tanah dan perkecambahan beberapa benih sayuran. Ya, ini
sumbernya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini satuannya memang masih Fahrenheit ya. Nah, di sini katakan ada minimum ya, yang minimumnya disebutkan sekian, tapi optimumnya diberi kisaran ya. Misalnya beans ya, beans kacang ya. Jadi kalau kamu nonton Mr. Bean itu Mr. Kacang itu. Bean itu optimumnya 60 sampai 85 Fahrenheit. Ya. Cabbage, kubis ya. Kayaknya cabai ya, padahal ini kubis gitu kan ya. Kubis lebih rendah lagi ya, batas bawahnya 45 sampai 95 ya, wortel ya, carrot. Ya, hampir sama dengan kubis ya. Nah, ini corn ya. Yang populer kan kita kalau jagung ya, karena ini juga dibudidayakan. Jagung itu 60 sampai 95 derajat Fahrenheit optimumnya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah jenis benih sayuran. Mulai dari kacang, kubis, sampai ke tomat, lobak, watermelon juga ya, semangka. Semangka 70 sampai 95. Optimum kira-kira berapa derajat Celcius nih? Karena pengalaman saya waktu praktek di IPB, kan nanam semangka ini kita ya, nanam semangka sama mana tadi jagung ya di lahan tuh ya di Darmada itu. Nah, kelompok-kelompok lain begitu panen bagus ya, jagungnya besar-besar, melonnya juga tumbuh, ya semangkanya gitu bukan melonnya. Jadi beda kelompok saya ya, yang di dalamnya orang-orang tugas belajar di BMKG, jagungnya kecil-kecil ya, kemudian juga semangkanya malah nggak tumbuh ya, tumbuhnya cuma batang sama daun aja. Akhirnya jadi tertawaan teman-teman lain. Nah mungkin juga ya salah satu pengaruhnya nanti kan ini juga dipengaruhi tadi kan oleh adanya unsur hara, pemberian pupuk segala macam ya. Mungkin kalau terlalu banyak kepanasan malah nggak bagus ya, bukan kasih pupuk banyak tuh tanaman bagus juga ya, karena suhu akan mempengaruhi suhu tadi ya. Oke ya, jadi ini referensi untuk berbagai benih sayuran kaitannya dengan suhu optimum. Kemudian, nah ini ya, jadi untuk jagung tadi ya 50 derajat Fahrenheit, kemudian untuk berkecambahnya ya dan tumbuh, sedangkan kedelai lebih panas lagi sedikit 54 ya, jagung dan kedelai. Suhu di bawah optimal akan menyebabkan benih tidak aktif dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit, serangga, dan predator hewan lainnya. Jadi kalau di bawah optimum, ya, ternyata rentan pertumbuhan penyakit, ya, jadi nggak bagus. Tanaman harus ditanam pada saat suhu tanah optimal. Ya, maka itu diobservasi dulu ya, suhu tanahnya sedang berapa gitu kan. Ketika optimal, katanya di sini bagus ya ditanam pertama di target periode waktu itu berdasarkan pada tahun rata-rata ya, dan penggunaan bibit jagung yang kematangannya relatif pendek atau panjang. Ya inilah ya, nanti kan pentingnya observasi suhu tanah ya, lumayan lah mungkin nanti dari sekitar 5 tahun ya, karena kan kalau suhu nggak terlalu fluktuatif ya, nggak seperti hujan, lalu dirata-ratakan ya dari bulan ke bulan ya, atau mau dibuat dasarian, nanti dilihat, oh saya mau nanam tadi watermelon, semangka, berapa tuh kan optimumnya. Nah ini cocoknya di bulan apa, dan dia umurnya berapa mulai dari tanam sampai panen. Nah diusahakan pada sekian bulan itu suhunya optimum buat semangka. Kan seperti itu ya. Jadi kalau petani agribisnis sekarang ya sudah ke situ. Ya mungkin juga petani kita yang tradisional ya, orang-orang tua kita dulu juga pasti sudah lah ya. Tapi kan dia berdasarkan pengalaman saja kan. Ya. Oh bagusnya nanam semangka tuh bulan ini. Ya benar pasti ya. Cuman kan karena mereka nggak tahu. Misalnya kalau suhu di situ ada pengamatan suhu, mungkin suhunya sedang optimum ya, seperti itu. Nah, itu kan
apa namanya, kearifan lokal biasanya seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini ada gambar sama sih seperti tadi ya. Jadi ini adalah apa namanya, minimum soil temperatur ya untuk berbagai jenis sayuran. Ya. Nah, misalnya tadi ya kacang ya beans itu 48 Fahrenheit ya. Jadi yang paling agak tahan gitu ya, ada panas, puas ya, puas, kemudian tomat juga ya agak-agak tinggi. Oke ya, ini ya contoh saja ya hubungan antara suhu minimum tanah dengan berbagai jenis sayuran khususnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor apa faktor yang mempengaruhi suhu tanah. Ya. Kalau tadi kan suhu tanah mempengaruhi tanaman. Ya. Nah, sekarang apa faktor yang mempengaruhi suhu tanah? Ya, sudah pasti iklim cuaca. Ya, iklim cuaca. Mulai dari matahari, radiasi, hujan, awan, suhu, angin, kelembaban. Nah, ini ada referensi ya dari kurva ini. Nah, di sini dibuat antara bulan dingin dan bulan basah ya, winter dan summer. Gitu. Winter dan summer. Tadi kan sudah kita lihat juga ya, beda gitu ya. Nah, beda seperti itu. Nah, pasti ini terkait dengan kondisi iklim cuacanya ya. Pada saat winter dan summer juga pasti beda. Dan yang menarik ini juga ada kurva ya. Jadi kalau ini adalah apa namanya range ya, range of air temperature ya, sedangkan sini range ya of soil temperature. Jadi inilah hubungan antara suhu tanah dengan suhu udara ya. Bagus ya dibuat membentuk punya pola gitu ya seperti itu. Nah nanti ini kita lihat di akhir ya. Kalau ini kan memang dari referensi ya di Kanada malah, makanya dia bagi ke winter sama summer. Kalau kita kan nggak ada ya, udahlah anggapnya winter itu musim hujan, summer musim kemarau. Kemudian keadaan tanah, ya keadaan tanah, jadi mulai dari tekstur, kadar air tanah, kandungan bahan organik sampai warna tanah ya dan struktur, ini mempengaruhi suhu tanah. Kemudian topografi, ya kemiringan lereng, arah lereng, tinggi permukaan tanah, juga ada nggak vegetasinya. Jadi tentu ya kemiringan lereng itu pasti. Kenapa mempengaruhi tanah? Karena terkait dengan penerimaan radiasi matahari. Ya, sebenarnya kan kuncinya itu. Ya, radiasi matahari akan terganggu dengan kondisi lereng, yang tentu akan membuat berpengaruh terhadap suhu tanah juga. Ya, kondisi topografi. Kemudian yang keempat posisi lereng. Ya, kalau ini ada lahan gitu ya. Nah, mungkin kan nanti matahari ini bergerak ya. Kalau lahan ini membentangnya utara selatan, sementara nanti kan matahari bergerak timur barat ya. Nah, sehingga kalau yang seperti itu nanti sebelah lereng gitu ya yang menghadap ke matahari akan terus sepanjang hari menerima sinar matahari kan. Ya, sehingga pasti suhu tanahnya akan lebih panas dibanding dengan ke sebelahnya ya. Ini akan dingin ya, cooler, steady, dan ini akan hot ya, hot ya. Oke, kemudian kedalaman tanah. Kedalaman tanah akan sudah pasti ya, karena ini akan berdasarkan juga pencatatan kan observasi dari permukaan tadi ya 0, 5, 10, 15, 20, setengah meter sampai 1 meter. Ya. Ini juga berpengaruh ya, terhadap suhu tanah. Kedalaman ya beda dengan tekstur tadi. Kalau tekstur ini nanti ya ini bisa lempung ya tanah liat atau liat berpasir ya tanah liat ada campuran pasir dan batu itu atau pasir berlempung gitu ya. Jadi takaran pasirnya lebih banyak daripada tanah lempungnya. Nah itu akan berpengaruh juga.
Nah, kalau kedalaman ya kedalaman tanahnya. Jadi ada 5 ya yang mempengaruhi suhu tanah. Lalu gimana transfer energi dalam tanah? Transfer energi kan perpindahan panas ya. Jadi proses perpindahan panas yang terjadi dalam tanah adalah perpindahan panas secara konduksi. Konduksi ya, bukan konveksi. Jadi proses perpindahan panas ini terjadi karena adanya gerakan molekul dalam tanah. Jadi molekul-molekul yang bergerak itu ya yang mendistribusikan atau mentransfer suhu di dalam tanah. Suhu adalah suatu pernyataan tentang kinetik energi molekul benda. Adanya suatu benda suhu di dalam satu benda umumnya akan menyebabkan perpindahan energi kinetik ya. Nah, ini sudah difisika nih ya, transfer suhu. Ya, jadi intinya transfer energi dalam tanah itu karena memang tanah itu kan terdiri dari molekul-molekulnya ya. Nah, molekul-molekul itulah yang akan mentransfer energi di dalam tanah. Nah, pada proses steady atau pada proses teks steady ya, jadi unsteady dan steady ini terjadi dalam proses transfer panas. Jadi pada proses transfer itu tergantung kondisi steady dan unsteady ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi bila mana laju aliran panas dalam suatu sistem tidak berubah dengan waktu atau konstan, maka suhu di titik manapun tidak berubah. Ya, inilah yang dikatakan dengan steady. Nah, pada kondisi ini kecepatan flux masuk pada titik manapun dari sistem manapun, ya pastinya akan harus tepat sama ya, dengan kecepatan flux yang keluar. Jadi yang keluar dan masuk itu akan sama. Tidak dapat terjadi perubahan energi. Jadi dia konstan ya. Sementara pada sistem yang unsteady terjadi bila suhu di berbagai titik dari sistem tersebut berubah dengan waktu. Ya, nah ini tadi ya sudah juga kita lihat ya bagaimana hubungan antara suhu udara dengan suhu tanah. Nanti delta S ini ya bisa dihitung ya, bisa dihitung seperti ini rumusannya. Perubahan tanah hubungannya dengan perubahan energi dalam. Memang agak-agak kompleks juga ya menghitungnya gitu ya. Karena perlu pengukuran pada berbagai kedalaman. Oke, selanjutnya transfer. Ya, jadi transfer panas ini digunakan untuk menentukan sifat-sifat thermal rata-rata suhu rejim tanah, kemudian pendugaan perubahan harian dan musiman suhu tanah. Nah, di alam, tanah homogen hanya terdapat pada lapisan-lapisan yang tipis, sehingga suhu tanah umumnya bukanlah fungsi sinus yang sederhana. Ya. Jadi kalau kita lihat tanah itu di alam, ya di lapangan, itu yang homogen itu sama ya, kandungan tekstur, kan tanah itu ada tekstur, struktur, ya itu tipis sekali. Ya, biasanya makin ke dalam, ya kalau kamu lihat tukang gali, tukang pasang pompa air itu ya, di awal enak, ya makin ke dalam udah macam-macam itu ya, ada batu, ada pasir segala macam. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini akan mempengaruhi transfer panas. Yaitu kerapatan flux panas ya, tadi dari rumus yang di atas ya bisa disimpulkan nanti ya, kalau kerapatan flux panas tanah positif ke arah bawah ya, ketika delta S-nya ini menjadi positif ya, maka akan lebih banyak panas yang masuk di bagian atas, sehingga kalau negatif lebih banyak panas yang keluar ya daripada yang masuk di permukaan. Tinggal dihitung saja nanti delta S ini positif atau negatif. Baik. Selanjutnya ini adalah grafik fungsi Fourier suhu tanah yang tidak bervegetasi. Artinya tanah gundul ya. Tanah gundul
ini waktu pengamatannya ya bukan sehari 3 jam apa sehari 3 kali ya, ini malah per 30 menit ya. Ya ini sumbernya ya dari sini. Nah ini kan mulai dari jam 00 ya sampai jam 24 gitu. Setiap 30 menit ya seperti ini. Nah ini warna-warni ini adalah kedalaman. Jadi memang kelihatanlah ya pada waktu siang hari pasti akan lebih panas, tetapi kan yang menarik di sini pada semakin dalam kenaikan panasnya itu tidak seperti di permukaan ya. Di nol ini kan ya kelihatan sekali ya, antara siang dan malam jelas. Nanti pada kedalaman tertentu kalau kita lihat nih ini kedalaman berapa ini? Berapa ini kira-kira ya? Apa? Nah ini 10 cm kali ya. Nah 10 cm ini dia cenderung fluktuasinya ya tidak seperti di permukaan ya atau ketinggian-ketinggian kedalaman-kedalaman yang lain ya. Dia lebih stabil, konstan. Oke, ini tentang fluk panas sensibel dan panas laten ya. Ya ini teori saja lah ya, sensibel panas laten itu apa. Kemudian cara menghitungnya ya, panas sensibel ya, ini ya, U sensibel ya, MC dari delta T ya, tinggal hitung. Nah, hitung-hitungan itu perlu ya, karena pada siang hari ya, porsi surplus panas yang memancar ke bawah di bawah atmosfer dikenal dengan panas terasa ya. Nah, panas ini harus melewati lapisan perbatas ya, tapi lapisan perbatas dalam konteks mikro ya, dengan kondisi molekul. Nah, transfer panas secara langsung ditandai dengan gradien temperaturnya. Jadi kalau siang hari ya itu akan flips ya, left slip gitu, negatif gradiennya karena nilai panas terasanya kan positif ya. Sementara pada malam hari gradiennya akan positif ya, inversi, seolah-olah ada inversi gitu. Karena hitungan nilai panas terasanya menjadi negatif. Suhu permukaan tanah yang rendah cenderung menurunkan fluk panas terasa dari lapisan terbatas terendah ya, dan suhunya cenderung dingin. Segera setelah matahari terbit ya, dia mulai memanaskan permukaan, lalu cenderung menaikkan suhu ya, dan berkumpul pada suatu tempat dan memanaskan lapisan terbatas yang paling rendah. Ya. Jadi lapisan terbatas yang langsung bersentuhan dengan permukaan tanah. Oke, ya ini mengenai transfer, penting untuk mengetahui gambaran uap air yang dikandung oleh hara. Proses uap lembab antara permukaan dan atmosfer diartikan sebagai kelembaban. Jadi ya, itu ya perbandingan. Kelembaban itu kan ES per EH ya, dari 100%. Kemudian panas dipompa ke udara pada siang hari dan dikembalikan ke permukaan pada malam hari. Maka uap air yang transfer ke atas oleh adanya diffusi eddy ya, golakan yang sejalan dengan panas terasa. Nah pada siang hari terjadi penerimaan bahan oleh permukaan menyebabkan suhu permukaan akan lebih tinggi. Jadi pada malam hari ini akan kehilangan bahan kan akibat proses pelepasan yang terjadi. Ya, radiasi lah istilahnya ya. Oke ya, jadi ini sedikit aja ya apa namanya karakter daripada suhu tanah seperti itu ya, terutama tentang transfer energinya. Lalu kita masuk ke estimasi suhu tanah. Jadi maksudnya estimasi suhu tanah ini hubungan saja gitu ya, hubungan. Pertama tentu akan harus diketahui dulu suhu udara ya. Nah suhu udara ini kan juga perlu, kalau mau benar kan perlu ada alat kan, pasang sangkar, dalamnya ada termometer ya. Makanya kita katakan estimasi ya, banyak juga nanti juga mungkin kalian akan dapat kendala kan ketika mencari data suhu udara ya. Karena juga nanti untuk menghitung water balance
mutlak gitu. Ya, suatu lahan tempat itu harus ada suhu udaranya. Maka kalau nggak ada observasi, ya diestimasi. Ya, nah, yang memang terkenal BRAK ya, BRAK, MOR juga ya, itu kan dikembangkan dari MOR ya, BRAK ini. 1928 itu dikembangkan lagi oleh MOR 1972. Jadi sebetulnya di tempat-tempat yang tidak tersedia data, ya data suhu, maka dapat diduga berdasarkan ketinggian tempat elevasi ya, dari atas permukaan laut. Ya pertama kali BRAK itu mengadakan penelitian, ya. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya di Indonesia, suhu udara di dataran rendah, ya karena kan tadi dikatakan di atas permukaan laut ya. Oke, ambil wilayah pantai gitu kan ya, yang paling rendah. Nah, ini dikatakan hasil penelitiannya berkisar antara 25 sampai 27 derajat Celcius. Ya. Sehingga rumus BRAK diformulasikan seperti ini. 26,3 derajat Celcius dikurangi berapa elevasi tempat itu dalam meter, ya kalikan 0,01 dikalikan Lap rate 0,6 derajat Celcius. Ini aslinya rumus BRAK seperti ini. Nah, nanti kan ada yang berargumentasi BRAK ini kan 1998 ya, kita belum pada lahir gitu, ya mungkin kampus kita juga masih hutan belantara, ya. Dataran rendah Ancol juga itu masih ditumbuhi oleh hutan, ya, hutan bakau gitu ya, banyak monyet gitu. Kalau sekarang masih seperti gini, itu kan argumennya kan, tuh kamu harus siap-siap tuh menjawab tuh, kenapa kamu pakai BRAK, kenapa nggak pakai data reanalisis saja ya, orang kan udah maju gitu ya. Nah makanya penelitian BRAK ini, formula BRAK ini kita pakai, tapi jangan digunakan nilai ini ya. Karena kan bisa saja udah jadi pemanasan, apalagi ada pemanasan global ya, global warming segala macam, ini mungkin sekarang menjadi 28 sampai 30. Ya silahkan aja, sah-sah aja kan orang berargumen begitu. Nah makanya ya oke, untuk menghindari itu ya, menduga suhu di satu tempat yang tidak tersedia alatnya, ya itu bisa didekati berdasarkan ketinggian di tempat itu. Tetapi kita harus cari stasiun referensi terdekat yang dilengkapi dengan data ketinggiannya. Kalau itu udah tidak terbantahkan. Ya, misalnya nih ada, tempat saya di 50 meter, nggak ada termometer. Nah, di sana tuh ada, ya, itu ketinggiannya sekitar 150 meter, ada tuh pengamatan suhu. Ya sudah, ya data di tempat yang ada suhunya di 150 meter itu digunakan untuk menduga suhu pada tempat kamu yang kamu akan beraktivitas di 50 mm dengan lapse rate 0,6 derajat Celcius per kenaikan 100 meter. Argumennya seperti itu. Nah, ini untuk menghindari ini ya, zaman dahulu 1928. Ya, paham ya? Kemudian hasil penelitian BRAK, ya ini terkait dengan suhu tanah nih. Ya, jadi BRAK sudah meneliti juga suhu tanah pada kedalaman 50 cm di Indonesia ini akan lebih tinggi 3 sampai 4,5 derajat Celcius. Ya. Jadi untuk menduga suhu tanah pada kedalaman 50 cm berdasarkan hasil penelitian ini, ya, maka suhu udara tinggal ditambah saja, ya sekitar ya ini dibagi dua lah ya 3,75 derajat Celcius. Ya, ini kan sederhananya seperti itu. Ya. Nah, sementara ini ada juga UMBK et al. Ya 86 suhu tanah lebih tinggi sekitar 2,5 derajat Celcius dari suhu udara. Ya, itu nggak tahu lah, itu kan penelitian mereka ya. Artinya kalau kita baca termometer 30 derajat, maka suhu tanah
32,5 derajat. Cuma kita nggak tahu itu untuk berlaku untuk kedalaman berapa. Kan tadi ada 7 ya, mulai dari permukaan sampai 1 meter. Oke ya, nah sebetulnya kan dulu ini ya, hasil-hasil penelitian ini kan digunakan untuk membuat taksonomi tanah ya, rezim suhu tanah. Jadi dibuat ya estimasi suhu tanah, lalu dibuat taksonomi tanahnya. Pengaruh radiasi matahari, oke deh ya, pokoknya pada siang hari akan lebih tinggi, pada malam hari akan lebih rendah. Nah, ini kita lihat ya, masuk ke yang hubungan suhu udara dan suhu tanah. Jadi ini contoh hasil pengolahan suhu tanah pada tanah gundul ya di stasiun Bogor, contoh di Januari. Nah, di sini kita akan perhatikan saja ya, di bulan-bulan lainnya pun akan mirip seperti ini ya. Jadi profil suhu tanah gundul harian di bulan Januari ya. Ini kan kedalaman tanah ya, jadi dibuat kedalamannya horizontal ya, dan ini suhunya gitu. Nah, ini kan 3 pengamatan kita kan selalu kan ya, jam 7, jam 13, jam 18. Ini kan kerjanya orang klimatologi ini, mengamati suhu tanah. Orang meteo enggak, apalagi orang geofisika gitu. Nah, selalu kita standarnya masih pakai satu hari 3 kali ini ya. Jadi sama seperti yang F-Prim 71 sampai sekarang nggak ada yang mau ngamati suhu tanah tuh tiap jam ya, atau tiap 3 jam 00, 03 GMT, 06, 09, 12 enggak ya. Standarnya memang F-Prim. Nah, di sini kita perhatikan ya, kedalaman permukaan 2, 5, 10, 20. Jadi pada saat di kedalaman 20 ini ya, baik pagi, siang maupun sore hari ya, dia akan mendekati sama sekitar 28 derajat Celcius. Kan menarik nih ya kurva ini ya. Di permukaan jelas ya beda antara pagi lebih dingin ya, siang terpanas, sore turun lagi. Sama 2 juga masih polanya seperti itu, 5 cm masih seperti itu, ya 10 sudah mulai mendekati, dan pada kedalaman 20 cm ya, variasinya kecil. Kemudian ini profil suhu tanah gundul pada jam 7 dan suhu udara. Jadi diambil data suhu udara jam 7, lalu diambil suhu tanah jam sama-sama jam 7 ya, bulan Januari. Nah, ini setelah diplotkan, kalau ini benar nih, mungkin dari data yang juga sudah saya kirim ke email ya, nanti silakan aja kamu kalau mau bikin grafik sendiri, akan seperti ini ya. Jadi mulai permukaan sampai 20 cm ya, pada saat 07.00 WIB, waktu setempat ya, WS. Jadi kelihatan sekali ya, permukaan ya. Nah, ini kan permukaan yang putus-putus nih ya, kita fokus di permukaan, kemudian yang 20 ya, kedalaman 20. Jadi kelihatan sekali. Ini kan kondisi jam 7. Jam 7 itu permukaan akan permukaan ya akan mulai berfluktuasi ya, sementara pada berbagai kedalaman ini kita bisa lihat, cuman di sini kita akan membandingkan dengan suhu udara. Suhu udara ini ya. Jadi jam 7 pagi semua suhu tanah pada berbagai kedalaman itu akan lebih panas daripada suhu udara. Ya. Nah, mekanismenya tadi sudah kita ceritakan ya. Kan jam 7 belum itu tuh. Radiasi matahari baru muncul aja kan. Sementara penyimpanan dalam tanah ya dari hari sebelumnya, jam-jam sebelumnya ya, maka menghasilkan akan lebih tinggi daripada suhu udara. Tapi nanti selisih di masing-masing ketinggian kan yang menarik, kedalaman ya, dengan suhu tanah pasti berbeda-beda. Ini jam 7, kemudian ini jam 1. Wah, jam 1 udah mulai ya.
matahari udah terima gitu kan ya, sedang puncaknya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini suhu udara ya yang hitam ini, ya. Dan yang sangat berfluktuasi itu di permukaan 2 cm dan 5 cm wajar kan ya, ke atas ya. Nah sementara kita lihat tuh di kedalaman 20 cm, ya, kan nggak terlalu fluktuatif ya, nah, dibandingkan dengan kedalaman lainnya. Ya. Dan dia bisa lebih dingin daripada suhu udara, ya umumnya gitu ya kalau kita lihat di kurvanya. Tetapi pada kedalaman lainnya tetap suhu tanahnya lebih panas daripada suhu udara jam 1. Lalu kalau sore hari gimana? Jam 18. Nah, jam 18 suhu udara turun lagi, ya, lebih dingin dari suhu tanah, ya, dari berbagai kedalaman. Nah kembali lagi yang agak fluktuatif kan permukaan gitu ya, 0 cm itu kan. Kita bandingkan misalnya dengan kedalaman 20 cm ya. Fluktuasinya tidak tidak apa namanya, tidak setinggi yang permukaan maupun 2 cm. Nah, sehingga dengan kita membuat grafik ini ya, ini kan bisa dibuat secara scatter plot. Tentu untuk masing-masing kedalaman kita nggak bisa bikin scatter plot hubungan suhu udara langsung pada berbagai kedalaman. Ya maka dibuat satu-satu ya. Misalnya tadi pada kondisi jam 7 WIB pada permukaan kayak apa scatter plot, sehingga ketemu equation-nya kan persamaannya. Dan kalau mau diuji juga R-nya ketemu 0, berapa. Ya, lalu terhadap 2 cm kayak apa, terhadap 5 cm sampai 20 cm. Ya, nah hasilnya seperti ini. Ya, hubungan suhu tanah gundul pada permukaan jam 7 ya ini. Ya, tapi pada kedalaman 2 cm seperti ini. Ya, dan equation-nya pasti beda-beda. Ya. Ini persamaan untuk jam 7 pagi. Ya, X ini suhu udara. Ya, koefisien determinasinya 0,1914. Di 2 cm ya koefisien korelasinya udah mulai meningkat ya persamaannya ini. Terus 5 cm ya seperti ini ya. Turun lagi ya R-nya, dan ini pada 10 cm. Ya ini semuanya jam 7 pagi, contoh di bulan Januari ya, data di 2013. Ini. Kemudian ya lanjutannya ya 20 cm. Tadi kan baru sampai 10 cm ya, seperti ini. Nah, di 20 cm lihat nih R-nya itu paling kecil. Karena tadi ya dia lebih konstan gitu, enggak terpengaruh gitu oleh suhu udara ya di atas permukaan tanahnya. Karena dia bisa menyimpan ya suhu tanah yang diterima sehari atau jam-jam sebelumnya. Ya, maka kelihatan sekali ini R-nya kecil. Nah, kemudian kalau mau ditampilkan secara keseluruhan, ya hubungan suhu udara jam 7 pada berbagai kedalaman, ya, kita lihat dari mulai permukaan sampai 20 cm. Ini kan kelihatannya ya, membacanya ini permukaan ya, permukaan kan kelihatan ya, ketika suhu udara makin meningkat, ini kan makin meningkat ya, suhu tanah pun dia akan ikut meningkat. Tapi nyata gitu ya, nyata dibanding dengan misalnya yang 5 cm ya, atau 20 cm ya. Ini kan condongnya tidak seperti yang permukaan dan 2 cm. Oke, kemudian ini tanah gundul siang. Tadi kan jam 7 tuh. Ya. Siang kayak apa? Beda lagi. Siang R-nya lihat tuh ya, R-nya lebih tinggi dibanding dengan yang jam 7 pagi. Ini kan sebenarnya menarik ya kalau mau dilakukan penelitian. Kenapa kalau siang hari hubungan antara suhu udara dengan
suhu tanah pada berbagai kedalaman, airnya itu meningkat dibanding tadi pagi jam 7. Nah, itu ya silakan dikaji ya. Sampai 10 cm dan ini adalah 20 cm ya. Tetap ya 20 cm walaupun juga meningkat airnya, tapi memang dia paling kecil ya dibandingkan kedalaman lain. Tadi karena memang lebih konstan 20 cm. Dan ini kalau mau dia tampilkan secara tadi ya kelihatan ya. Kalau jam 7 pagi tadi kan ya kelihatan ya ada saudara yang dekat sama ya dengan suhu tanah ya kan begini kan dari kurvanya. Tapi kalau siang hari sudah begini ya nggak bisa gitu. Jadi menariknya ini pada kedalaman 5 cm ya 5 cm itu lebih panas ya dibandingkan kedalaman lainnya sampai permukaan juga ya. Tapi kalau trennya sama ya suhu udara meningkat, suhu tanah juga meningkat. Tapi dibanding dengan 20 cm misalnya kan ya, lihat ya, nggak terlalu signifikan gitu perubahannya. Jadi ini fakta ya. Nah berarti ini juga membuktikan referensi-referensi tadi yang disampaikan benar adanya ya ketika diuji pakai data di Staklim Bogor. Jadi saya sengaja memang coba mengolah seperti ini ya. Betul nggak gitu ya referensi itu ya pada kedalaman 10-20 itu lebih konstan gitu ya. Ternyata ya benar adanya ya. Ini kan berdasarkan data. Ya. Oke. Nah ini adalah berbagai bahan bacaannya ya. Di awal juga sudah saya sampaikan. Oke, baik. Ya. Jadi ini untuk pertemuan kita pagi ini ya, pertemuan kelima tentang apa namanya suhu tanah, ya, suhu tanah dan data-datanya di setiap stasiun klimatologi itu ada ya, itu ada tergabung ya, tercantum di data iklim mikro suhu tanah itu. Baik, nah, silakan ada kita waktu sekitar 5 menit yang mau bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya tentang suhu tanah ini? Ya. Kalau enggak, ya saya akan menyiapkan ya, ini kita selesaikan untuk mikro kita masuk ke variabilitas iklim.